Mutiara Ramadan. Pembahasan kita terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang hari ini kita tekuni, yang hari ini kemudian kita jalani. Ada beberapa hadis yang kemudian perlunya kita fahami bersama dan kita tahu bersama agar kemudian tidak bermudah-mudahan menyandarkan hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis palsu dan doif seputar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimul khabir, alladhi jalla nisyabihi wal wazir, wa ta'ala nisyirki wal wazir, laysa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sirajul munir al-makhsus bimaqamil mahmud wa khadil mawrud في يوم العبوس القمطرير وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار وعلى أهل بيته الخاصة بالتطهير وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد السعير. أما بعد إخوة liman a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di kehidupan kita ini, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Karena mungkin ada tahun kemarin saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita yang masih bersama kita, namun Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil mereka karena jatah usia mereka memang sudah tidak sampai di Ramadan di tahun ini. Namun Allah Subhanahu wa taala karuniakan saya dan kita semua untuk kemudian hadir di bulan suci ini, meraih keutamaannya dan mendapatkan segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita di sana. Ikhwata liman a'azzani Allah wa iyyakum, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Ikhwata liman, kita tahu dan semua kita sepakat bahwa masdarus syariah atau kemudian tempat syariat itu berlabuh, itu bersumber dari tiga hal. Ada dua hal yang ulama kemudian sepakat dan ada satu hal yang ulama kemudian ada perselisihan di dalamnya. Yang tidak ada perselisihan di dalamnya itu adalah masdar atau sumber syariat kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak ada kemudian ulama yang berselisih di dalamnya. Dan yang kedua, ada perselisihan di dalamnya tetapi perselisihannya sangat kecil, dan ini tidak dianggap perselisihannya dalam masalah qiyas dan ijma'. Dan yang terakhir yang kemudian perselisihannya kuat di antara para ulama adalah di antara yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum seperti amalus sahabi, kemudian al-istihsan dan seterusnya. Ini yang kemudian berselisih pendapat. Adapun di dua poin pertama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka seluruh ulama sepakat bahwa ini adalah sumber hukum agama ini. Kalau bukan berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian perlu diingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kondisi yang pertama, hal yang pertama yaitu Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa ia tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ia akan tetap seperti itu karena yang menjaganya dan memberikan legitimasi untuk dijaga adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang kemudian bertanggung jawab menjaganya. Itu Al-Quran. Tetapi berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dua-duanya Al-Quran maupun Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis tidak memiliki kemudian penjagaan mutlak bahwa ia tidak akan berubah. Ia ada yang palsu, ada yang lemah, ada yang dikarang dan seterusnya. Maka ini kemudian hendaknya menjadi perhatian kita agar kemudian tidak salah dalam kemudian menyebutkan dalil, tidak salah kemudian dalam menjadikan sumber. Karena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dinukil, dan nukilan ini tidak semuanya berada dan bersumber dari orang yang bisa dipercaya. Makanya kenapa ilmu hadis dalam agama ini adalah ilmu yang sangat kemudian ketat ulama menjaganya.
ilmu yang sangat kemudian ulama ingin memperhatikan kemurnian hadis. Kalau Al-Quran, para penghafal Al-Quran kan selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, tetapi hadis tidak. Maka Nabi SAW ingatkan kita agar kemudian tidak salah dan tidak menyandarkan kalimat itu kepada Nabi SAW, padahal dia bukanlah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya ia menyediakan tempat duduknya dari neraka. Ancaman keras dari Nabi SAW. Dan kita juga perlu tahu, ikhwatal iman, bahwa ada beberapa tipe hadis yang kemudian sampai kepada kita hari ini melalui jalur para ulama. Sebelum masuk kepada tipe-tipe hadis ini yang ingin kita sebutkan, walaupun sebenarnya bukan itu ending yang kita ingin capai, tetapi kemudian itu adalah muqaddimah agar kemudian kita faham. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam ilmu hadis. Ilmu yang menyebutkan tentang ini sunnah dan ini bukan sunnah. Ini adalah kalimat Nabi dan ini bukan kalimat Nabi. Maka ada beberapa istilah dalam ilmu hadis yang kemudian perlu kita kemudian ketahui bersama. Yang pertama adalah, dalam ilmu hadis ada yang dikenal dengan istilah as-sanad. Dan yang kedua ada yang disebut dengan al-isnad. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-matnu. Yang keempat itu ada yang kemudian disebut dengan al-mukharrij. Lalu kemudian ada yang disebut dengan al-muhaddis. Yang kelima ada yang disebut dengan al-hafidh. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan al-hakim. Apa itu sanad? Garis besarnya, sanad itu adalah dia yang menyampaikan kepada matan. Itu sanad. Atau dalam garis besar bahwa sanad adalah para rijal atau laki-laki perempuan yang kemudian menyampaikan hadis di setiap generasi. Ini sanad. Sementara isnad itu adalah kondisinya. Kondisi si perawi. Sementara matan adalah yang berakhir dari sanad, akhir dari sanad. Atau dalam istilah kita yaitu adalah intinya, materinya apa? Materi hadis. Adapun mukharrij adalah orang yang menyebutkan riwayat itu, yang menyebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Disebut mukharrij, yang mengeluarkan hadis dari riwayat yang disebutkan. Adapun muhaddis, dia adalah orang yang alim terhadap hadis secara riwayat dan matan. Namanya muhaddis. Jadi muhaddis ini dia bisa orang terdahulu, bisa orang belakang. Makanya seperti kita katakan bahwa Syekh Albani rahimahullah taala, beliau adalah seorang muhaddis. Sementara al-hafidh ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Siapa itu al-hafidh? Dia yang menghafal paling minimal 100.000 hadis. Secara apa?
secara matan dan secara sanad. Dia tahu sanadnya. Dari mana, dari fulan, ini namanya al-hafidh. Sementara kemudian al-hakim ini adalah dia yang menghafal semua hadis secara sanad dan matan. Saya kasih ikhwat aliman azani Allah wa yakum contoh sederhana dari kemudian istilah yang kemudian kita sebutkan ini, yaitu di bab pertama dalam Sahih Bukhari. Ini saya sebutkan untuk kemudian melihat ke istilah-istilah ini. Imam Bukhari rahimahullah memulainya dengan kalimat qaulullahi ta'ala dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhim min ba'di. Kemudian beliau menyebutkan hadis pertama dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair, dari Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair bin Az-Zubair. Ini orang pertama. Kemudian beliau mengatakan qala haddatsana Sufyan. Ini orang pertama. Kemudian orang keduanya Sufyan. Ini orang kedua. Kemudian yang ketiga, haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian beliau mengatakan bahwa annahu sami'a Al-Qamah. Baru kemudian orang selanjutnya Al-Qamah. Beliau mengatakan Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi. Yaqul sami'tu Umar. Baru kemudian sami'tu Umar bin Khattab. Ala mimbarin. Qala, Umar mengatakan bahwa sami'tu Rasul. Baru an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasul. Nah, ini urutannya. Pertama dari Humaid bin Abdullah bin Zubair, kemudian Sufyan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi, baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di terakhir ada yang disebut dengan Mukharrij. Mukharrij siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Berdasarkan tadi yang kita sebutkan, ada istilah sanad, ada isnad, ada matan, ada kemudian mukharrij, ada al-muhaddis dan seterusnya. Maka sanad itu adalah rantai setiap orang dari setiap generasi. Imam Bukhari mengatakan bahwa saya mendengar dari Al-Humaid. Ini gurunya beliau. Al-Humaid meriwayatkan dari Sufyan. Sufyan meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari sampai kemudian kepada Umar bin Khattab. Maka inilah yang disebut dengan sanad atau rantai hadis. Ini rantai hadis. Kemudian ada yang disebut dengan al-isnad, yaitu kondisi setiap rawi. Wah, perhatikan. Kondisi setiap rawi itu berbeda. Humaid bin Abdullah Al-Ansari
Humaid Abdullah bin Az-Zubair itu berbeda dengan Sufyan karena mereka beda generasi. Ini Sufyan adalah gurunya Humaid, Humaid adalah gurunya Imam Bukhari. Ini beda. Maka ini kemudian disebut dengan isnad atau kondisi perawi. Apa kondisi perawi ini? Kadang perawi itu kuat hafalannya, kadang ada yang suka berdusta, kadang kemudian ada yang macam-macam isinya. Itu kondisi perawi. Maka disebut dengan al-isnad. Dan matan adalah akhir daripada sanad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang semua kita tahu bahwa Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Inilah yang disebut dengan matan. Dia akhir dari sebuah sanad. Atau kita bisa katakan bahwa isi dari hadis itu yang disebut dengan matan. Matan ini adalah inti daripada sebuah hadis. Kemudian kita katakan baru ada kemudian al-mukharrij. Mukharrij itu siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari yang menyebutkan rantai ini. Dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa saya mendengar dari Humaid bin Abdullah Az-Zubair, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang disebut dengan rantai hadis. Ini perlu difahami dari awal karena dalam ilmu hadis ada salah satu yang cacat di bagian sini, ini kemudian merusak hadis itu sendiri. Ada yang rusak dari riwayat ini. Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan bahwa al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad yang model seperti ini, maka setiap orang akan berbicara semaunya dalam ilmu agama yang mereka tidak tahu. Khatalimana azani Allah wa iyyakum. Ini adalah muqaddimah kita di pembahasan tentang ilmu hadis. Dan kita akan menjelaskan apa yang akan kemudian kita jelaskan, yaitu perlu juga kemudian kita ketahui bahwa ada beberapa tipe dalam ilmu hadis. Dan ini kita tidak bahas panjang kali lebar dan seterusnya, tetapi kemudian kita akan membuat secara global tentang ilmu hadis ini karena ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan menjadi jurusan tersendiri dalam ilmu agama. Dari hadis yang tadi bahwa bisa disimpulkan ada 3 poin dalam hadis. Berdasarkan tadi sanad, matan dan seterusnya. Ada hadis yang kita hukumi sahih. Apa itu sahih? Sah. Bisa dan dijadikan wajib dijadikan sumber hukum. Namanya sahih. Kemudian tipe yang kedua ada yang disebut dengan al-hasan. Baru yang terakhir kali dhaif. Oke. Yang sahih ini terbagi menjadi 2, ada li dzatihi, ada li ghairihi. Kita tidak terlalu panjang. Li dzatihi, ada li ghairihi. Hasan juga sama, ada hasan li dzatihi, ada li ghairihi. Kalau yang dhaif ini yang sangat banyak macamnya. Nah, apa itu sahih dan apa itu hasan dan apa itu dhaif? Ini secara umum sahih yang disebutkan oleh para ulama hadis adalah ma rawahu adlun. Syarat pertama adalah rawahu adlun, adil. Kemudian yang kedua tammud dhab, yaitu hafalan sempurna. Yang ketiga bittisalis sanad. Sanad yang saya tadi sebutkan itu harus bersambung sanadnya, bukan mengarang. Yang keempat, min ghairi syudzud, tidak ada syadz. Dan yang terakhir tidak ada illah, tidak ada sakitnya. Ini adalah 5 poin dari hadis sahih. Oke. Adapun hasan yaitu sama. Inti poinnya 5. Hanya berbeda di masalah kemampuan hafalan. Hafalannya siapa? Hafalannya perawi setiap generasi. Ini agak lemah di bagian hasan ini. Tetapi lemahnya dia bukan lemah yang tidak bisa ditolerir. Dia lemah mungkin di bagian ini, tetapi bisa dikuatkan oleh kemudian perawi yang lain. Ini disebut dengan hasan.
Kalau dhaif ini yang tidak memenuhi kriteria syarat hasan maupun sahih. Sisanya dhaif ini banyak macamnya. Ada yang mursal, ada yang mu'dhal, ada yang kemudian mu'allaq dan seterusnya. Ini kita tidak bahas karena ini terlalu panjang pembahasannya dalam ilmu hadis. Intinya adalah di bagian sahih sama hasan ini kemudian yang bisa diamalkan dan sumber hukum dalam syariat ini. Adapun dhaif maka ini dilihat dari sisi qadaiyyah. Dhaif itu artinya lemah. Hadisnya lemah. Dari mana lemahnya? Banyak sisinya. Entah dari perawinya, entah dari matannya, entah kemudian dari rantai sanad itu sendiri. Ini macam-macam kemudian alasan kenapa dia bisa lemah. Khotbah liman azani Allah wa yakum. Apa yang ingin kita bahas sebenarnya yaitu adalah banyaknya hadis yang kita temui di bulan suci Ramadan ini, sayangnya hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang kemudian insyaallah taala kita akan bahas beberapa hadis lemah, bahkan kemudian hadis palsu yang berkaitan dengan yang beredar di bulan suci Ramadan. Ramadan 1444 Hijriah. Raih pahala di bulan mulia.